Selamat pagi. Ini hari Sabtu, 22 November 2025, pukul 8 lewat 15 menit. Ada yang menarik dengan Telkom Jumat kemarin. Eh, Kalau kita lihat grafik median, ya ini kelihatan beberapa minggu belakangan sebetulnya berusaha menembus garis batas atas Bollinger. Kemarin juga ada, dalam minggu lalu juga ada, tetapi kemarin berakhir dengan di bawah, turun ke bawah batas atas dari Bollinger. Bollinger kan nempel seolah akan meninggalkan, akan retrieve ya ke bawah. Dan yang menariknya itu penurunan hari Jumat itu terjadi sebesar 3,5%. Coba kita lihat. Dan 3,8%, hampir 4% turunnya. Besar sekali. Jadi itu menarik karena dengan penurunan sebesar ini, sekarang harga sudah hampir menempel di, uh, sumbu dari Bollinger yang kuning. Apakah bisa turun ke bawah lagi? Karena ini sebetulnya ya lumayan kuat lah ya, tahanan. Atau dia akan kembali lagi ke atas, mengulangi, uh, mengulangi ikhtiarnya menembus batas atas ini. Kita lihat lebih teliti, ternyata kemarin itu Jumat itu penjualan terbesarnya oleh asing, yaitu ZP dan RX. Ya antara asing beneran, entah asing, asing-asingan kita nggak tahu. Dari jenis sekuritasnya ini asing. Tapi yang membeli paling banyak juga adalah asing, yaitu KZ. Jadi kalau dilihat dari situ, dari diagram itu, ini sepertinya kerjanya asing. Untuk lokal, sisinya net buy, tapi tidak besar. Belum besar, ya lumayan. Nah, yang menarik YU, ini Mirai ya, ini juga tempatnya retail. Itu transaksinya kecil saja dan hampir sama besar. Jadi net buy-nya juga kecil sekali. Jadi ini tampak sebagai satu gerakan dari asing yang dibanting ke bawah. Nah, yang menarik, ternyata kalau kita lihat dalam grafik menita, ini adalah volume asing. Asing itu besar ngambilnya itu, jadi mungkin KZ tadi ya, itu di menit-menit terakhir ya, di sejam terakhir. Sebelumnya ini asing jualan nih. Jadi siapa yang jualan? Ya. Eh, Tadi yang yang jualan itu adalah ZP dan RX. Jadi mungkin ZP dan RX itulah yang terus jualannya di sini. Tiba-tiba sore hari diambil oleh asing. Dan harga tidak naik. Ya. Jadi dengan cepat diambil mungkin waktu penutupan atau gimana. Atau banyak sekali yang bidding jual di sini sehingga asing dapat mengambil volume yang besar tanpa harga menjadi naik. Ya naik sedikit di sini ya. Jadi dua dua volume ini adalah volume yang mengambil, harga yang sudah jatuh. Jadi karena kita lihat bahwa volume besar untuk membeli itu terjadi di sore hari pada jam terakhir, mungkin saja, uh, ini usaha untuk membeli dalam, uh, harga yang murah ya. Kan pertanyaannya adalah apakah Senin akan
turun lagi atau akan naik. Kalau melihat kepada grafik ini, susah untuk turun ke bawah lagi. Dia nggak susah banget, tapi agak susah. Kemarin itu tampak minatnya lokal itu kecil. Jadi tergantung asing lah, gimana hari Senin besok apakah akan mengambil terus, mengembalikan lagi harga ke atas. Kalau kita lihat, selama ini asing masuk terus. Jadi jelas ada minat asing yang besar terhadap Telkom. Nah, ini menarik untuk dilihat di depan. Saya sendiri tidak bisa memprediksi apakah akan naik atau tidak. Tetapi bagi saya kalau harga besok Senin pagi itu tidak naik dan tidak kelihatan drop jauh, ya mungkin saya akan ambil. Tapi kalau harga turun kelihatan Senin pagi, ya tunggu dulu lah. Kita lihat apakah berhasil menembus di sini. Tentu sangat penting jadinya hari Senin besok untuk melihat bid dan offer ya. Apakah bid and offer-nya wajar atau ada rekayasa seperti apa? Tentu kita bisa lihat nanti. Eh, jadi saya akan perhatikan bid over hari Senin. Kemudian kalau gejalanya harga tidak menembus ke bawah, bawah garis kuning ya saya akan ambillah cicil, mulai cicil ambil. Hari-hari berikutnya kita lihat saja. Karena 3,5% ini lumayan ya. Kalau kembali bisa kembali ke batas ini 3.700 sekarang 3.500 ya buat saya dagang-dagang kecil ya lumayan lah 4% mungkin ya. Wah, mungkin lebih kalau bisa sampai ke atas sini mengulangi aman. Tapi kan belum tentu. Itu karena minat asing juga kadang mengecil ya. Di sini besar, memang perasalnya. Sini dia cicil. Tapi yang menarik, dicicil kecil-kecil, tapi harga naik. Ya. Jadi ini yang saya sebut gajah jinjit. Dia belinya kecil-kecil, ngambil kecil-kecil supaya, karena kalau dia ambil besar pasti harga ini melejit. Diambil kecil saja harga sudah naik. Kalau diambil besar tentu lebih naik lagi. Saya melihat gerakan akumulasi asing, ini eh, lokal belum kelihatan ya dari hari Jumat kemarin responsnya. Lokal memang mungkin lebih tertarik saat ini pada saham Konglo ya. Konglo dan komoditi. Saham fundamental begini mungkin belum menjadi minat lokal. Tapi kalau saya karena pedagang recehan ya, 2% 3% ya ambillah ya. Saya bukan cari multi bagger. Demikian eh, yang menarik bagi saya kemarin. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat selalu.